Film diawali dengan memperlihatkan beberapa tentara konfederasi yang sedang mengangkut emas dihentikan oleh seorang koboi ompong. Si koboi kemudian dengan santainya dan sedikit cucungah meminta pasukan berkuda itu menyerahkan seluruh emas yang mereka bawa. Tapi para tentara yang mendengar permintaan si koboi ompong cuman urungah erengeh. Dan tiba-tiba lalu film pun dimulai. Scene kemudian berpindah ke tahun 1994 di sebuah pertemuan anggota dewan dan pemerintah membahas keberhasilan seorang profesor menciptakan mesin waktu. Menurut si Bapak Menteri, time travel bukan kisah dongeng tapi kenyataan yang harus dihadapi bersama. Perjalanan waktu tidak bisa membawa seseorang ke masa depan karena belum terjadi, namun hanya bisa kembali ke masa lalu yang disitulah letak kengeriannya. Kata Pak Menteri, bayangkan jika seorang penjahat melakukan perjalanan ke masa lalu, kemudian kembali ke masa kini membawa senjata nuklir dan diledakkan di sembarang tempat. Apa tidak akan jadi malapetaka? Oleh karena itu, pemerintah lewat Departemen Kehakiman meminta tambahan dana untuk membentuk polisi khusus menangani perjalanan waktu secara ilegal. Di lain tempat di sebuah mall, seorang jambret melancarkan aksinya merebut tas seorang emak-emak. Dan tiba-tiba seorang polisi bernama Max Walker menggagalkan aksinya yang lalu si penjamret itu mengembalikan tas si emak tadi. Ternyata keberadaan Walker di mall tersebut untuk menjemput istrinya, Melissa. Singkat cerita, malam harinya ketika sedang HS, tiba-tiba telepon di kamarnya berdering. Lalu si penelpon meminta Walker untuk bertugas. Istrinya Walker sempat melarang karena di luar sedang hujan badak ditambah angin ngegelebung. Terlebih, istrinya berkata jika ada yang ingin diomongin. Tapi kata Walker nanti saja diomonginnya, karena sekarang ada panggilan darurat yang menurutnya, seorang petugas harus mendahulukan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan. Lalu saat keluar rumah, Walker dibentur kepalanya kemudian ia digusur. Dari luar rumah, ia melihat istrinya jejeritan yang saat itu Walker sedang dikeroyok beberapa preman. Lalu seorang laki-laki jabrig menembaknya. Finish him. Tapi untungnya Walker tak jadi mati karena ia menggunakan rompi anti peluru. Namun yang menjadi penyesalannya adalah ia tak sanggup menyelamatkan istrinya yang diledakkan di dalam rumah. Sepuluh tahun setelah kejadian, tapi kita kembali dulu ke tahun 1920, seorang trading saham bernama Ed Wood mengeluarkan koran keluaran tahun 2004. Dan dengan penuh percaya dirinya, membeli semua saham-saham di masa itu. Sedang asik-asiknya memutar musik cadas, Walker yang saat ini sudah gondrong dan bekerja sebagai polisi waktu, datang ke masa itu lalu menyita semua benda-benda dari masa depan yang dibawa Ed Wood. Walker bertanya pada Ed Wood, mantan rekannya sesama polisi waktu, untuk memberitahu orang yang telah menyuruhnya ke sini. Dan Ed Wood yang kooperatif itu pun berkata, jika yang menyuruhnya adalah seorang senator atau anggota dewan bernama Macomb. Tapi ia tak bisa bersaksi di persidangan karena keluarganya dalam ancaman. Sambil menjelaskan bentuk ancaman, Ed Wood memanggil dua orang tukang pukul, yang lalu ketiganya terlibat perkelahian. Berhasil menjinakkan tukang pukulnya, Ed Wood lebih memilih melompat dari gedung ketimbang harus kembali ke masa depan. Tapi keburu disusul Walker dan keduanya pun kembali ke tahun 2004. Setelah melewati persidangan, Ed Wood kekeh tidak memberitahu sosok orang yang menyuruhnya. Dan karena ia seorang polisi, maka Bu Hakim menjatuhi hukuman mati dengan cara dijatuhkan dari gedung di tempat ia melompat tadi. Singkat cerita, di sebuah mobil, Senator Macomb yang saat ini sedang nyapres merasa dirugikan dengan ulah Walker yang sudah menggagalkan kerja Ed Wood.
Kemudian ia pun memerintahkan anak buahnya melenyapkan Walker. Keesokan harinya Walker yang sedang bobo didatangi orang-orang suruhannya Mekop, tapi ia berhasil menghindar dari setruman. Lalu duel dengan pisau yang cukup edan itu pun tak terhindarkan. Tak berselang lama, seorang polwan bernama Esih datang ke rumahnya. Yang ternyata si Teteh ini adalah rekan baru Walker, pengganti Ed Wood yang sudah dipecat dari alam dunia. Di kantor, Walker memberitahukan jika Senator Mekkom yang menyuruh Ed Wood ikhtiar di masa lalu demi mendapatkan cuan sebagai modalnya nyapres. Walker juga melaporkan jika tadi pagi ia diserang preman-preman bayarannya Mekkom, lalu protes pada atasannya karena tanpa pemberitahuan, ujug-ujug mendapat seorang partner baru. Tapi kata atasannya, tanpa bukti dan saksi, dirinya tidak bisa menangkap Mekkom tidak puguh-puguh. Terlebih beliau seorang anggota dewan yang saat ini sedang nyapres. Si bapak melanjutkan, sebaiknya fokus kerja saja dulu dan tetap waspada, serta bekerja sama dengan partner barunya, yang siapa tahu cocok. Beberapa waktu kemudian, para polisi waktu itu mendeteksi perjalanan waktu ilegal, yang lalu setelah pengarahan singkat, Walker dan Esih bersiap menjalankan misi mereka. Esih bertanya, kenapa semua teknisi kok tampangnya horor dan gugup? Setelah menaiki wahana kapsul waktu yang akan mengantar mereka ke masa lalu, Walker pun menjawab, perjalanan waktu tak semudah dibayangkan. Jika kecepatan kendaraan yang mereka naiki tidak mendapat kecepatan semestinya, maka dipastikan menabrak tembok pembatas. Itulah alasan kenapa para teknisi wajahnya horor. Namun demikian, semua berjalan lancar dan keduanya Tigu Jubar di tahun 1994. Mereka lalu segera ke lokasi pendaratan time traveler ilegal yang ternyata berlokasi di sebuah bengkel miliknya Senator Mekkom. Di dalam bengkelnya, Senator Mekkom dari masa lalu, tapi supaya nggak ribet saya sebut sajalah Mekkom 1. Terus Mekkom dari masa depan saya sebut Mekkom 2. Nah, si Mekkom 1 ini sedang ngobrol dengan montirnya, lalu kemudian datanglah Mekkom 2 beserta tukang-tukang pukul. Mekkom 1 yang olohok melihat kembarannya mencoba menyentuh bebenguk Mekkom 2. Namun Mekkom 2 berkata untuk mematuhi protokol kesehatan perjalanan waktu dengan 3 cara. 1. Menjaga jarak, jangan bersentuhan, dan menjauhi orang yang sama dari masa yang berbeda. Karena jika sampai bersentuhan, akibatnya bisa fatal. Abah montir yang olohok melihat dudungannya ada 2, kemudian ikut-ikutan ngomong. Tapi Mekkom 2 yang sombong tanpa ampun menghadiahi pelor pada si Abah. Walker bersama Esih kemudian datang menggerebek Mekkom kuadrat berikut antek-anteknya. Lalu Walker pun bertanya, "Bapak sedang apa di sini, Pak? Bukannya Bapak lagi kampanye?" Tidak gugup dan rewas sama sekali, Mekkom 2 malah pidato sambil berkata jika ia sedang membutuhkan banyak dana untuk kampanye pilpresnya. Dan Gedung Putih membutuhkan seseorang yang kaya raya untuk membangun negara, sehingga tidak akan mendengarkan siapapun. Namun Esih yang baru hari pertama bertugas, ujug-ujug menodongkan pistol pada Walker sambil menjelaskan jika ia juga anak buahnya Pak Mekkom. Walker kemudian diringkus anak buahnya Mekkom 2. Tapi saat akan di headshot, Walker membanting seorang cucunguk hingga pelor itu mengenai pipa gas yang lalu terjadilah perkelahian di antara mereka. Walker pun sempat menendang Mekkom 1 hingga pipinya codet. Setelah semua antek-anteknya ngagaloler, Mekkom 2 lalu memberikan tutorial membuat chip komputer dengan program yang sudah diatur. Karena dengan chip yang nantinya akan dipakai di mesin waktu, kelak ia akan menjadi orang yang tajir dan berkuasa, sehingga tak perlu lagi repot-repot cari pinjaman ke Bank Emok. Saat Mekkom 2 akan kembali ke masa depan, Esih yang ngintil pengen ikut pulang juga, bukannya diajak si Teteh ini malah didor karena dianggap sebagai beban.
Singkat cerita, Walker yang kembali ke masa depan melaporkan jika Senator Macomb yang sekarang sedang nyapres sudah membunuh 2 orang di masa lalu, termasuk rekannya Essie. Namun atasannya membantah jika Walker pergi sendirian ke masa lalu. Dan ternyata Macomb 1 sudah menuruti perintah Macomb 2, sehingga semua peralatan mesin waktu berasal dari perusahaannya Macomb. Dan saat ini masa depan sudah berubah sesuai kehendaknya Macomb. Alhasil agensi yang menjaga ketentraman waktu dari para begal akan ditutup karena dianggap pemborosan anggaran. Si bos menambahkan bahwa untuk menangkap Macomb memerlukan bukti senjata berikut 2 orang saksi karena yang mereka lawan adalah seorang capres. Walker kemudian berencana untuk menemui dan membawa pulang Essie yang mudah-mudahan masih hidup setelah tertembak supaya bisa bersaksi melawan Macomb. Tapi sebelum berangkat, harus melumpuhkan para penjaga yang lalu saat menaiki kapsul waktu, penjaga yang lain datang kemudian menembak atasannya Walker. Kedua penjaga penembak atasannya berada dekat dengan knalpot racing kapsul waktu, sehingga keduanya pun renghek. Kembali ke masa lalu, Walker kini mencari keberadaan Essie. Kemudian setelah ditemukan, Essie yang sedang terbaring itu pun bungah dijenguk Walker walaupun tidak bawa jeruk. Walker menyampaikan maksud kedatangannya yang memerlukan Essie sebagai saksi kejahatan Macomb. Akan tetapi, Essie mengatakan jika ia pasti akan dilacak Macomb dan kroninya lewat sampel darah yang disimpan di lab. Walker kemudian ke lab dan menemukan sampel darah Essie, tapi tanpa kesengajaan yang sudah diatur sutradara, ia juga menemukan sampel darah Melissa, istrinya, yang ternyata sedang hamil. Dan mungkin itulah alasan yang ingin Melissa sampaikan sebelum dia meninggal. Segera Walker kembali ke ruangan Essie, tapi tanpa diduga, Essie sudah meninggal dengan jarum suntik berisi racun yang masih tertinggal. Bu Suster yang kaget dan menyangka jika Walker pelakunya berteriak memanggil security. Lalu daripada bonyok, Walker memilih melompat keluar jendela. Help! Security! Singkat cerita, karena datang di hari yang sama saat Melissa dibunuh, Walker lalu menemui istrinya di mall, di mana Melissa kaget melihat perubahan Walker yang rawun serta hinyai. Padahal baru beberapa hari nggak ketemu. Namun demi mempersingkat waktu, Walker menjelaskan jika ia bekerja sebagai polisi waktu dan datang dari tahun 2004. Walker juga berkata untuk secepatnya memberitahukan kehamilan khawatir terjadi hal-hal yang pica capeken. Lalu saat ditanya kehidupan dirinya di masa depan, Walker hanya berkata, "Ntar juga kamu paham, Beb." Singkat cerita lagi, malam pun tiba. Melissa kemudian melarang Walker lungguh bertugas karena dirinya sedang hamil dan takut sendirian di rumah. Dan tiba-tiba seorang preman suruhannya Macomb mencoba masuk rumah, akan tetapi berhasil digagalkan Walker Jabrig. Namun teman-temannya keburu menodongkan bedil budug yang saat lampu parem, Walker Jabrig itu pun menghajar keduanya, lalu mundur setelah preman berambut gondrong lain datang. Sementara itu Walker muda mengeluarkan Melissa yang sedang hamil di tengah hujan badak. Supaya selamat, Melissa ikhlas merangkak di atas genteng dan saat seorang penjahat orongoh keluar jendela, Walker lungguh kemudian menyusul Melissa, namun penjahat yang tadi pun datang hingga keduanya tiporos. Tapi beruntung, Melissa menemukan pistol lalu menembak si penjahat hingga modiar. Melissa kemudian pergi mencari bantuan, sementara itu Walker Jabrig kembali masuk ke dalam rumah. Tapi sungguh malang, ia diketig penjahat lain. Akan tetapi, penjahat yang memang bukan kelasnya itu pun cuman sekali tendang langsung tigugulitik. Dan saat itulah Senator Macomb datang sambil menodongkan pistol pada Melissa yang keburu ditangkap Macomb 2. Walker Jabrig pun harus mengalah sambil mendengarkan pidatonya Macomb 2 yang kemudian preman gondrong menyetel bom untuk diledakkan. Dan tiba-tiba
Walker Lungguh datang, tapi betapa kagetnya melihat ada orang dengan wajah yang sama dengannya tapi sedikit buri. Lalu di tengah keolohokannya itu preman gondrong menggabruk dan menghajar Walker Lungguh hingga pingsan. Tapi saat akan dieksekusi, Walker Jabrik keburu hadir lalu mematahkan leher si preman gondrong hingga modiak. Walker Jabrik pun bergegas menyelamatkan Melissa, sementara sisa waktu tinggal sebentar lagi. Tapi tanpa diduga, Mekom 1 datang dengan wajah yang sudah diperban. Tentu saja kedatangan Mekom 1 itu membuat Mekom 2 ngamuk. Sambil bertanya, "Ngapain kamu datang ke sini, Kom? Bukannya lagi rapat?" Mekom 1 yang rungah-ringah pun menjawab, "Kan kamu yang tadi nelpon nyuruh saya ke sini, Kom." Di tengah parea-area omong seorang Mekom dari dua masa berbeda itu pun Walker mengaku jika dialah yang menelpon menyuruh Mekom 1 datang. Lalu dengan sebuah kode, Melissa meremukan kantong menyan si Mekom 2 hingga rewas dan menembak bahu Melissa. Kemudian Walker menyuntrungkan Mekom 1 ke Mekom 2 hingga keduanya menyatu menjadi seonggok darah kemudian lenyap. Dan itulah alasan di film ini kenapa satu orang dari dua masa berbeda tidak boleh berada di tempat yang sama. Di masa depan, Walker bungah tidak kacida melihat bosnya sehat walafiat berikut Esih yang batal meninggal. Dan begitu pula ketika pulang, Melissa beserta anaknya menyambut Walker. Pelajaran dari film ini adalah, kita takkan bisa merubah masa lalu, tapi bisa merencanakan masa depan dengan ikhtiar yang lebih baik hari ini. Sekian cerita film kali ini, jangan lupa untuk share dan subrek channel This Film, biar saya makin semangat bikin kontennya. Terima kasih sudah menyaksikan, tetap sehat, dan sampai jumpa.